Selamat datang di podcast Genji, ruang obrolan seru, inspirasi dan motivasi. Oke, di episode kali ini saya sedang bersama salah satu anggota BEM di Politeknik LP3I Depok. Ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jangan sayang guys. Ya, boleh kenalan dulu kepada Sobat Genji. Oke. Ya. Halo Sobat Genji, perkenalkan nama saya Aura Putriandani dari Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Sekarang sedang menempuh pendidikan D4, Administrasi Bisnis Internasional dan semester 4. Saya juga anggota BEM ya, di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok sebagai sekretaris. Nah ini kan saya juga berkenal ya sama Mbak Aura ini. Nah sebelumnya ini saya tuh iseng-iseng tuh yang pas kita ada ngadain LP3 Expo kan. Oh iya. Ya betul. Nah itu kebetulan saya nih ngelihat ini kok yang bagian regis ini anggota BEM. Terus saya tanya dong kepada panitia yang lain, ini anggota BEM dari mana? LP3 Depok. Nah pas kebetulan saya juga kan LP3 dari pusat ya. Oh iya. Iya kan. Nah kemudian di situ kan di seragam BEM itu ada nama tuh. Nah udah saya iseng-iseng kan cari tuh di yang di Depok. Alhamdulillah ketemu IG-nya. Nah itu awalnya di situ saya tanya. Oh ya ampun. Iya. Ya berarti dari nama ya? Iya, dari username. Nah habis itu saya kulik tuh di IG. Nah kebetulan di highlight sama di bio datanya itu musisi kan? Iya, musisi atau band. Oke. Karena bisnis juga dari IG sih. Nah itu kan Kak Aura ini kan kuliah ini bisnis ya. Nah itu awal perjalanan bisa ke musisi itu gimana tuh? Dari kapan? Dan udah berapa lama Kak di bidang musisi itu? Oke, jadi kalau misalnya untuk musisi itu aku sebagai vokalis ya Kak ya. Yeah. Jadi sebenarnya emang udah suka nyanyi aja tuh dari SMP, dari tidak itu lebih ke mungkin menguliknya dari SMP. Cuman kalau misalnya nyanyi bareng ayah, karena kebetulan ayah tuh juga dulu pemain band, sebagai gitaris juga ya kan dari muda. Terus mungkin karena hobinya tuh sama ya lama-kelamaan dan aku punya ketertarikan di dunia musik. Jadi pas SMP tuh aku mulai kayak latihan vokal gitu. Nah, kalau untuk terjunnya sebagai vokalis di mungkin penyanyi kafe ya, karena kan aku emang suka isi kafe. Itu mulai SMA kalau nggak salah, antara kelas 11 atau kelas 12 aku lupa. Jadi udah dari SMA tuh diajak sama temennya ayah, kayak buat ayo coba isi ya kan, jadi vokalis di satu kafe di Depok. Nah itu awalnya kayak coba-coba kan, karena biasanya tuh emang pas SMP aku cuman ngejalanin band-band biasa aja, kayak sama temen gitu, teman satu kelas gitu kan. Dulu iya, apalagi dulu temen-temen SMP dari band itu kan ya udah iseng-iseng aja lah, kita ngeband biasa. Akhirnya emang mungkin dari sering latihan band itu, terus ayahku kayak ini kok lumayan berprogresif nih suaranya, ya kan berprogres. Akhirnya karena ayah punya teman yang biasa ngisi di kafe, diajukan lah kayaknya aku sama ayah itu kayak coba nih ajak anak gue biar ada mentalnya gitu kan. Karena kan biasa nyanyi di kamar sama nyanyi di kafe itu beda ya. Beda betul. So cara kita mengajak audiens itu pasti juga beda. Terus ya itu mulai dari pertamanya tuh di sana gitu. Sekitar kelas 11 atau kelas 12. Berarti itu belajar itu awal kemauan itu pribadi atau dari orang tua? Kak belajar nyanyi dong gini-gini. Oke. Gitu. Sebenarnya emang udah dari kecil ya. Jadi dari kecil banget sekitar umur 2 tahun itu. Jadi dulu kebetulan emang rumah aku sama tempat band ayah biasa ngeband sama teman-teman semasa mudanya itu dekat, tinggal berapa langkah doang. Nah pernah ada cerita lucu nih Kak. Jadi waktu itu ayah lagi ngeband, terus karena aku tahu ini diceritain ya, ceritain kayak sama Bunda kalau nggak salah. Ya, aku tahu ya aku lagi ngeband, terus aku masih umur 2 tahun, masih baru bisa jalan. Itu nyamperin ke tempat band, terus ikut nyanyi. Dan gimana sih, masih belum bisa ngomong dengan dengan jelas, tapi udah bisa menghafalkan satu lagu dari Ahmad Dhani yang Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik. Itu kan lagu milenial banget tuh. Iya, anak 2 tahun. Iya, 2 tahun lah. Terus dari itu kayak mau juga nih nyanyi, kayaknya ikut ayahnya nih enak nih. Akhirnya kayak sering diajak ngeband kan, sambil digendong sama ayah gitu kan. Terus dikenal kali awalnya tuh
Ya kayak gitu-gitu aja kan ikut ayah ngeband, terus sampai akhirnya kalau misalnya main ke mall tuh suka ada karaoke kan ya, di mall ya. Kayak itu latihan dari situ juga. Terus lama-lama semenjak SMP ini aku mulai punya ketertarikan untuk belajar gitar. Oke, itu dari SMP tuh. Dari SMP kelas 9 atau kelas 8 ya. Kayaknya kelas 8 akhir mau kelas 9. Tapi kan biasanya kalau vokalis itu main gitar juga kadang suka nggak nyambung tuh antara vokal kita sama gitarnya. Itu PR-nya itu susah di situ ya. Emang bener banget. Oke. Vokalis sambil main gitar tuh susah banget, dan mungkin emang sepanjang perjalanan aku menjadi vokalis tuh jarang banget ya aku sambil main gitar. Padahal aku cuma jadi vokalis doang. Cuman mungkin kalau misalnya buat bikin video cover di Instagram atau YouTube tuh aku biasa emang sambil nyanyi sama main gitar gitu. Dari kelas 8, ya kelas 8 akhir aku belajar. Tapi itu juga otodidak, jadi kayak sebenarnya tuh karena ngelihat gitar nganggur nih, terus karena emang kita udah diajak ngeband juga kan sama teman-teman ayah, tuh kayak coba belajar gitar gitu kan, karena emang udah pengen banget nih ngelihat main gitar tuh kayaknya keren-keren banget gitu kan. Yang di bawah aja gitu. Bahkan ayah sama bunda aku tuh kaget kok tiba-tiba bisa main gitar, karena nggak kelihatan. Kayak aku di kamar aku ngulik dari YouTube, otodidak ngulik dari YouTube tuh kan, belajar sendiri sampai akhirnya pas udah bisa baru tuh dibimbing sama ayah, kayak yang tadi cuma bisa chord-chord dasar, chord gantung, terus belajar solo gitar gitu. Lebih ke genrenya lebih ke jazz atau slow atau sebenarnya kalau ini salah vokal ya. Oke, kalau vokal aku lebih ke pop sih. Lebih ke pop. Pop rock mungkin ya. Karena dari kecil juga udah diajarin sama ayah tuh, kayak bukan diajarin ya, kayak sering seteling di rumah tuh lagu-lagu kayak Metallica, terus GNR, terus apa lagi ya, pokoknya banyak lah yang semacamnya yang kayak rock dulu lah, 2000 tahun 2000-an. Terus saya lihat di highlight IG apa bahasa Inggrisnya lumayan gitu. Nah, itu belajar ya. Otodidak apa emang ada les writer dulu? Sebenarnya kalau bahasa Inggris aku juga masih belajar ya. Maksudnya mungkin kalau untuk pelafalan karena emang sering dulu tuh pas emang lagi belajar nyanyi juga tuh di apa ya, kayak ditantang lah sama ayah, coba kamu nyanyiin lagu ini bahasa Inggris terus kamu terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah itu tuh masih SMP atau SD ya? Kayaknya SD deh. Ya itu tuh aku belajar dari SD kayak gitu kan, coba kulik-kulik sendiri, terus dengerin kan, oh kayak gini pelafalannya kalau misalnya kita tuh nyanyi sama conversation tuh beda gitu. Karena kalau misalnya nyanyi kan lebih pakai rasa ya, jadi beda cara pengucapannya dalam nyanyi sama conversation biasa. Jadi ya cukup lama sekali ya Kaur ini mengulik di bidang musisi ini, dan emang lumayan susah sih kayak kalau emang kita ilmunya itu dari nol, apalagi kayak kunci dasar. Nanti kan kunci balok itu pasti kayak ada yang mati di senarai kita belajar. Iya benar. Sampai sakit tangan dulu. Sampai tangan, ya kan sampai sakit. Oke, berarti lama ya, dan dia juga orang tuanya emang di bidang musisi juga. Iya. Jadi keturunan lah ke anaknya, emang seperti itu. Emang kalau bakat ayah gitu nggak jauh ke anak perempuan guys. Kalau bakat ibu ke anak laki-laki. Iya, nah itu sih katanya guys. Ya itu cukup lama sekali Kak Aura ini di bidang musisi ya. Nah, cuman kan kakak ini kan LP3 ya, sama-sama LP3. Cuman kan kalau saya humas, kalau kakak bisnis nih, ya kan. Nah, itu gimana tuh kak? Kenapa kakak itu memilih pendidikan di prodi Abi itu bisnis, padahal di bidangnya musisi kak, kan ada tuh kuliah di kelas-kelas musik itu kan banyak sekali. Kenapa bisa melenceng ke bisnis? Itu kan jauh sekali kak. Saya dulu aja, saya juga SMA otomotif dulu. Ya, tapi kuliahnya di bagian humas, memang nggak nyambung. Cuman adalah tujuan tertentu saya. Nah, tujuan sampai ini apa? Kok bisa ngambil ke bisnis? Padahal dari awal itu ngulik musisi itu kan sudah lama ya. Nah, itu kenapa nggak? Coba boleh dijelaskan ke sobat Genji deh. Oke, ini sebenarnya ini menarik banget ya pembahasannya, karena satu bidang itu kan nggak mungkin kayak ya udah kita mungkin terus kan. Saya bisa milih kenapa bisnis karena menurut saya di Politeknik LP3 ini juga bisa banget kalau misalnya nanti awalnya ke musisi, saya pengen buat kayak
misalnya band atau tempat kayak rekaman gitu, itu kan masuknya kan ke bisnis juga ya. Itu tuh pengen ngulik dari Politeknik Awal 3 itu sendiri. Jadi bisa digabungkan antara kayak bisnis dan musik gitu. Karena saya juga nggak mau terus-terusan nanti kayak cuma jadi vokalis. Lebih enak lagi kalau misalnya nanti kedepannya saya tuh punya band dan tempat rekaman sendiri. Jadi lebih memudahkan kalau misalnya nanti tim saya untuk memproses lagu, tim saya untuk rekaman, dan juga buat ya sekedar latihan-latihan band gitu. Itu salah satu tujuan saya. Berarti kalau misalnya kakak kuliah di bisnis ini kan bisa juga tuh kakak bisa di manajemen, itu ada bagian manajemen untuk kakak sebagai vokalis, misalnya kayak ada panggilan, ada bagian orang manajemennya lagi, apa enggak langsung aja cerita silakan. Iya ada sih, jadi kan kita kayak kita tuh ketemu di beberapa kafenya biasanya kayak ini ada di mana lagi di kafe, terus biasanya kita tuh nge-link kayak nawarinnya, ada bagian tim yang nawarin kalau misalnya aku nggak ngurusin gitu ya, dia ada tim yang kayak aku nawarin kayak bisa nggak nih kalau misalnya nanti kita sebagai band mau ada yang main gini, ada bagian. Berarti menurut kakak nih kan kuliah bisnis ini dan profesi kakak sebagai musisi ini bisa nggak sih menciptakan kesuksesan kakak untuk di masa depan, dan itu caranya gimana kak? Bisnis dan bisnis ini di balance. Mungkin lebih ke relevansi ya, kayak relevansi di antara bisnis dan musik itu sebenarnya ada, karena sekarang kayak pop Indonesia ini udah mulai dikenal sama luar-luar ya, apalagi kayak penyanyi dari Niki itu udah sampai go internasional. Nah, sedangkan kita di Indonesia tuh masih minim banget kayak rekaman lagu yang khusus emang buat bagian internasional tuh masih kurang kan. Kita tuh masih minim banget buat apa ya, kayak orang-orang yang ngerti tentang rekaman lagu gitu. Saya tuh pengen coba jadi bagian dari situ. Karena kalau misalnya vokalis semua orang misalnya itu udah banyak banget, tapi kalau misalnya semua orang punya produksi musik sendiri tuh jarang banget di Indonesia. Dan kekurangan kita tuh masih kayak bergantung sama rekaman di luar negeri gitu. Saya pengen pilihnya ke situ. Terus caranya adalah mungkin lebih ke manajemen waktu ya, karena kebetulan di LP3I ini juga emang ada reguler dan karyawan ya saya. Jadi bisa banget kalau misalnya saya siangnya kuliah, terus malamnya manggung. Kayak nih abis nanti ini juga malam saya ada manggung. Jadi bagi-bagi waktunya itu harus kayak. Tapi Kak Aura ini fun banget menurut saya. Kebetulan pupu saya semuanya emang musisi, terutama saya juga. Dan kita ini emang, kita bahkan bukan vokalis lagu orang, maksudnya kita bukannya record lagu orang. Jadi bahkan kita yang pembuatnya, penulisnya, penulis lagu, kita yang menciptakan chordnya. Dan itulah saya ketemu Kak Aura ini pengen bahas itu nanti selanjutnya. Tapi kan di kuliah bisnis itu kan lebih ke dagang ya Kak, usaha gitu. Kakak nggak ada niatan untuk ke situ, atau emang mau usaha di vokalis juga? Jadi sebenarnya kalau misalnya di bisnis itu kan nggak cuma dagang ya, tapi kita bisa menawarkan kan jasa. Jadi nggak cuma produk aja, tapi kita tuh sebagai menawarkan jasa. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kita tuh ke kafe-kafe kita ngeling gitu kan. Kita menawarkan jasa kita sebagai penyanyi full band ataupun solo, ataupun ya gitaris dan solo aja. Gitaris dan vokalis aja, sorry. Gitu tuh kita juga menawarkan. Dan kalau misalnya nggak sampai situ aja, saya sebagai vokalis ini ngerasain banget gimana cara kita tuh kayak nyanyi tuh nggak cuma nyanyi aja, tapi kita juga harus menarik audiens. Nah itu kan ada di pelajaran di bisnis juga ya, cara enhance. Kita meningkatkan kepercayaan diri kita, kita meningkatkan public speaking kita. Kita juga harus bisa ngambil kayak si audiensnya itu harus masuk ke nyanyian kita tuh bareng-bareng gitu. Jadi nggak asik nyanyi sendiri gitu kan, nggak asik. Jadi biar ya kita juga harus tahu nih lagu kesukaan di kafe ini kebanyakan lagu apa. Nah itu dia, jadi cara aku biasanya sebelum di kafe itu aku tuh riset dulu kan. Ini kafe biasanya tuh dikunjungin kebanyakan oleh Gen Z atau milenial atau emang kebanyakan keluarga. Nah kebetulan emang
aku tuh udah punya beberapa list lagu yang kayak khusus, oh ini Gen Z aja. Oh ini kalau misalnya emang kafenya itu banyak kan keluarga biasanya tahun 2000-an gitu-gitu. Terus kalau misalnya kebanyakan Gen Z paling ya yang sekarang kayak Bernadia, terus Solo, Hindia gitu. Paling aku bawainnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya 2000-an, aku bawain lagu Dewa 19, terus rock kayak tadi Metallica. Tuh banyak deh. Pingkan Mambo tuh lagi viral juga. Betul. Iya, itu kan termasuk lagu-lagu dulu ya. Jadi penting banget yang namanya riset. Jadi ya di bisnis juga ada riset. Tapi kalau misalnya ini juga kita risetnya lebih ke pengunjung gitu kan, bukan ke produk. Oke. Berarti kalau itu full banget ya waktunya ya. Jadi ya kadang manggung, kadang kuliah. Apalagi masih aktif ya. Nanti dikit lagi Kak Aura kebetulan mau juga tahun depan ya, jauh lah ya. Iya betul. Berarti nanti ya portofolio itu di sini portofolio juga ya, kreativitas juga di dunia pendidikan. Nah itu menurut Kak Aura ini bisa nggak sih Kak yang orang awam ilmunya itu lebih mencari ke bidang lain, maksudnya lebih dari satu bidang, itu menurut kakak itu susah atau enggak? Enggak sih, jadi menurut saya kayak aku kan awalnya emang sukanya di musik kan, terus karena emang waktu itu ada Politeknik P3I, jadi kayak wah ini kayaknya bisa nih ntar punya bisnis tapi di bidang aku sendiri, di bidang musik sendiri gitu kan. Karena banyak banget sebenarnya jalan kalau kalian emang mau mencoba, dan jangan pernah takut buat mencoba. Betul. Semua ada jalannya. Baik, pokoknya intinya jangan takut untuk mencoba ya. Kadang banyak sekali Kak yang kaum generasi Z ini belum mencoba aja dia sudah mengeluh akan gagal lah. Benar banget, itu overthinking ya. Gitu. Kita tuh jangan overthinking sama masa depan teman-teman. Cukup kita lakuin yang terbaik yang sekarang aja, itu bisa membuka jalan untuk di masa depan. Itu kunci aku setiap mau mencoba hal gitu guys. Pasti bisa nih, pasti bisa. Dan harus simpan mindset kalau kita tuh pasti bisa. Positive thinking terus. Nah Kak, mungkin kakak punya nih kata-kata motivasi atau edukasi untuk generasi Z ini. Oke. Coba dong Kak, tolong sampaikan. Oke. Mungkin motivasi untuk Gen Z ya, yang tadi aku bilang jangan pernah takut untuk mencoba dan selalu pantang menyerah apapun yang terjadi. Gak usah hirauin apapun orang-orang yang bilang kepada kita, selagi emang itu bagus dan positif, terus jalanin. Oke. Berarti insya Allah ya nanti kesuksesan akan menanti lah kayak. Tuh. Ini aja Kak Aura ini di masa pendidikan kuliah aja sudah mandiri lah ya, sudah bisa mencari cuan lah. Iya betul. Kadang kan banyak banget tuh Gen Z yang males nyari duit, gantungan sama orang tua. Ya seharusnya kalian harus berdiri lah, punya dua kaki. Nah kalian harus berdiri di dua kaki itu guys. Nah di episode sebelumnya juga bahkan banyak Kak saya wawancara nih atlet disabilitas yang kadang kakinya hanya satu, matanya tidak kelihatan, cuma dia mempunyai prestasi Kak. Itu dia. Nah makanya didirikan podcast ini untuk mengedukasi para Gen Z Kak, supaya yang kalian hidupnya sempurna, tubuhnya sempurna, tolonglah kalian jalankan aktivitas yang produktif sekali gitu. Jangan sia-siakan waktu masih muda kalian. Iya betul. Setuju banget. Jangan menyesali masa tua. Oke, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan yang Kak Aura share ini kepada Sobat Gen Z. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aura. Iya, sama-sama. Telah menyempatkan waktunya di sela-sela sangat sibuk sekali kalau dibilang ya. Ini kita udah berapa minggu nih menjadwalkan? Ada kali seminggu lebih ya. Seminggu lebih ya baru ketemu ini, Masya Allah. Karena emang dia kemarin juga banyak waktu manggung kan. Ya. Ini habisnya juga mau manggung lagi, jadi baru ada sempet waktu. Mantap sekali. Ya jadi panutan lah untuk Sobat Gen Z. Jangan malas sebelum mulai. Banyak sekali jalan pintas untuk menuju kegagalan. Tetapi tidak ada salah satu jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Ya, terima kasih untuk Sobat Gen Z. Saksikan next episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.